doa-doa ketika mengusap atau membasuh anggota wudhu. Yang mana doa-doanya itu? Jadi waktu kita basuh telapak tangan, doanya Allahumma fadiyadaya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jaga dua tangan saya daripada berbuat maksiat. Ini waktu. Sepertinya ini jauh lebih khusyuk ketika kita doa dalam wudu diiringi doa-doa. Ketika kita kumur-kumur ada doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratir dzikri laka. Ya Allah, bantu saya, tolongin saya untuk selalu membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir dengan mulut ini. Itu bagus. Ketika air dimasukin ke dalam hidung, ada doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radhi. Ya Allah, ciumkan kepadaku kesemerbakan harumnya surga, padahal engkau meridhai aku. Bau surga bisa dicium jarak 500 tahun. Andai dari At-Tawab menuju surga jarak tempuhnya 500 tahun, dari sini wanginya udah kecil. Ada orang yang diharamin dapetin bau surga, ini musibah besar. Baunya aja nggak dapat, apalagi masuk. Orang 500 tahun, salah satunya ada al-aq, anak yang durhaka. Anak yang durhaka orang tua itu nggaklah dapat bau keharuman surga, apalagi masuk surga. Ini minta hidung kita ini biar kita bisa ngendus yang baik-baik. Basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Duhai Allah, putihkan wajahku, cemerlangkan wajahku pada hari ada wajah-wajah cemerlang dan ada wajah-wajah yang hitam. Jadi ada cirinya di akhirat, mana ahli surga, mana ahli neraka. Walaupun di dunianya hitam, jadi putih kalau dari surga. Walaupun di dunianya putih, jadi hitam kalau dari neraka. Kalau yang tadinya hitam, kalau dia di akhirnya hitam, apalagi? Itu begitu. Kita minta wajah kita ini bersinar, bercahaya. Ketika kita basuh tangan kanan, Allahumma aqini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Duhai Allah, kami mohon tangan kanan ini buat menerima buku catatan amal. Berikan kepada saya dengan tangan kanan saya ini buku catatan amal saya, dan hisab saya dengan ringan dan mudah. Jadi di akhirat orang akan terbagi tiga. Ada yang pakai tangan kanan. Orang kalau dia menerima buku nanti di akhirat, jadi begini, sesudah bangkit dari kubur, kumpullah manusia di padang mahsyar. Disebutlah alam mauqif. Kenapa mauqif? Karena orang diri, nggak ada yang duduk. Saking sesaknya tempat itu, mau duduk aja susah, diri. Maka 3000 tahun orang itu dicuekin oleh Allah. Nggak ada
Itu yang suka diceramakin oleh kiai-kiai pada ceramah maulid itu. Nabi Adam angkat tangan, ngeri ama ghadabul jabbar, ama murka Allah, ndak berani. Imam Busiri berkata pada bagian ini, walayyatiqa rasulallahi ja'u kami idal karimu tajalla bismi muntaqi. Tidak akan sempit kemuliaanmu wahai Rasulullah untuk saya ketika Allah kelak di akhirat berdiri dengan nama bukan Rahman tapi Muntaqim, yang mengadakan perhitungan bagi mereka di dunia yang tidak mengerti berterima kasih kepada Allah. Akan disiksa dia, marah. Maka nabi-nabi nggak ada yang berani kecuali satu, Rasulullah SAW. Habis itu nabi didatangi manusia. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat umum. Umum disebut besar itu. Kenapa disebut syafaat ini besar? Sebab orang kafir dapat. Ini yang punya cuma Nabi Muhammad. Maka ada MC lah, adalah khotib Jum'ah, suka bilang salawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita baca kita kelak mendapat syafaatul uzma. Ini tidak tepat. Syafaatul uzma apa itu? Orang kafir aja yang agak minta dapat. Jangan minta yang bakal dikasih. Udah pasti dikasih minta. Jangan saudara doa, ya Allah bisakan saya untuk ngajarin bebek berenang. Nggak benar doa itu. Wong bebek mau bisa berenang ke doa-doa. Barang pasti. Syafaatul uzma itu barang pasti, nggak perlu diminta. Itu udah pasti dikasih. Bukan buat orang Islam doang arti uzma. Orang kafir dapat, binatang untuk meredam murka Allah biar cepat diadakan peradilan. 3000 tahun diri, matahari semeter, buminya bukan dari tanah perak, panasnya kayak apa. Itu ampunan para nabi. Yang punya Nabi Muhammad saja. Namanya syafaatul uzma, syafaat umum. Jangan umum ini. Ini mau menyeluruh. Nggak usah diminta, orang kafir aja kagak minta dikasih. Jangan minta yang pasti dikasih. Jadi udah 3000 tahun Nabi sujud. Allah panggil tuh Nabi, ya Muhammad irfa' salto, wahai Nabi Muhammad, udah nggak usah sujud. Ini akhirat. Minta apa? Ku beri kamu. Maka Nabi bilang, cepat adakan peradilan. Tuh syafaatul uzma tuh cuma begitu. Tolong ya Allah, adakan peradilan. Orang yang pasti neraka aja ngomongnya begini kali. Tuhan, udahlah neraka nggak apa-apa, tapi jangan dicuekin begini, jangan digantung. Tuh orang stres, stres neraka tuh, tapi jangan begini, didiemin, dibebasin tidak, diadili tidak. Itulah munculnya namanya syafaatul uzma. Maka Nabi bilang, ya Allah adain peradilan. Nabi doang yang ada. Amal yang lain takut semua Nabi. Maka lalu kemudian kitab-kitab atau buku catatan amal itu turun. 3 model. Ada orang bisa menerimanya pakai tangan kanan,
Ada orang bisa nerimanya pakai tangan kiri. Ketiga, ada yang lewat belakang begini, belakang. Kalau dia tangan kanan, maknanya surga tanpa mampir ke neraka. Itu tangan kanan, surga tanpa mampir ke neraka. Kalau tangan kiri, surga tapi mampir dulu ke neraka. Kalau belakang, neraka selama-lamanya. Kita nggak tahu nanti pakai tangan mana ini. Maka waktu basuh tangan kanan, kalau pakai bahasa Indonesia bahasa Arab, ya Allah maafini kita yamini wa hasini sabiyasir kulapalin pegang, pakai ini ya Allah, nanti di akhirat pakai tangan ini gitu. Jadi wudu jauh lebih konsep. Ketika tangan kiri, ya Allah, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Tuhan, jangan pakai tangan ini apalagi lewat belakang. Jangan pakai tangan ini apalagi lewat belakang. Mau depan ke belakang beda. Itu begitu. Waktu pala Allah maharim sya'ri wa basyari alana. Ya Allah, haramkan rambut kulitku jangan sampai dijilat api neraka. Waktu telinga, Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Wahai Allah, jadikan saya termasuk orang yang mendengarkan ucapan yang baik-baik, ucapan lalu mengikuti yang terbaik. Kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tusabbitu fihi aqdamas shalihin. Tuhan, mantapkan kaki saya waktu menginjak jembatan itu pada hari di mana mantapnya kakinya orang-orang saleh. Kaki kiri, Allahumma la tazilla qadami ala sirat yauma tazillu fihi aqdamul kafirin wal munafiqin. Tuhan, jangan sampai digelincirin kaki kiri saya di jembatan. Dia ada jembatannya. Pada hari tergelincirnya kaki orang kafir dan orang-orang munafik. Itu naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun, bawahnya neraka. Itu waktu akhiri baca doa ini. Ini doa-doa ini, saudara, beda-beda ulama. Fathul Mu'in bilang tidak sunat, hadisnya tidak kuat, tidak ada dalil. Fala aslalahu itu bukan maudhu'. Fala aslalahu yakni fala aslalahu fi sihhah. Tidak ada dalil pada hadis yang sahih. Fathul Mu'in. Tapi Imam Romli dalam Hidamiyatul Mauta, termasuk tokoh besarnya Imam Ghazali di Ihya dan Bidayatul Hidayah, tidak apa sunat baca doa ini. Silakan saja baca doa ini. Jadi dalam riwayat-riwayat yang dhaif, dalam kitab Tarikh Ibnu Hibban dan lainnya, ulama banyak meriwayatkan tentang doa anggota, termasuk di dalam kitab Musnad Ibnu Mandah, Musnad Al-Mustaghfiri. Itu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang doa anggota. Silakan saja. Jadi ala kulli hal, inilah riwayat dari ulama. Saudara enggak demen dengan doa anggota, berarti saudara ikut kepada Fathul Mu'in, Ibnu Hajar, Imam Nawawi terus. Saudara demen baca doa anggota, itu berarti ikut Imam Ghazali, ikut Syekh Nawir Lendeni, ikut kepada Imam Romli, ulama. Terserah.
selama kita ikut ulama, insyaallah selamat. Nggak usah ribut. Tuh orang doa anggotanya ribut, padahal dia lagi wudhu, handphonenya punya orderan angkat halo, kagak ada ributin, nggak ada dalilnya. Doa anggota ya silakan saja. Ibnu Hajar sendiri fala baksa bidani, tidak mengapa, nggak ada bilang barang dapat. Doa bagus, doa kan minta selamat sama Allah. Bagus, ini kan memiliki korelasi yang kuat dengan tangan. Bagaimana wudhu penuh dengan kekhusyuan ketika wudhu, silakan saja. Tapi kembali, karena kita dalam Fathul Muin bilang tidak, beliau tidak mau doa anggota, enggak mau. Meski beliau jujur, itulah ulama. Wakilah ada pendapat. Ada ulama yang bilang, termasuk Imam Ghazali. Artinya kalau mau wakilah, beliau mendoifkan pendapat itu, tidak ikut. Ada pendapat sunat baca doa. Bahkan kalau bingung-bingung bacanya syahadat aja. Jadi kalau tangan dibaca asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan pendeknya begitu. Umur asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidung asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kalau di wajah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus tangan kanan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangan kiri asyhadu alla ilaha illallah. Dan seterusnya sampai kaki. Enggak apa-apa. Kayaknya ini lebih enak karena tak perlu ngapa-ngapa, kan dapat ya. Kalau yang ini enak. Itu ada hadisnya. Disunatkan dalam satu pendapat membaca ketika membasuh atau mengusap anggota wudu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan. Ada tuh dalil-dalil itu ada. Silakan saja. Ada hadisnya kata beliau sendiri. Imam Al-Mustaghfiri meriwayatkan hadis itu di dalam kitab Musnad Al-Mustaghfiri. Bahkan beliau bilang hadisnya hasan. Namun gharib itu bila perawi hadisnya satu orang. Dalam kitab Al-Baituni wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakan hadis itu kualitasnya gharib bila perawinya satu orang. Hasan tapi menjadi mana? Jadi doa-doa anggota silakan saudara baca. Oh bagus. Ini semuanya berkenaan dengan akhirat. Doa-doa. Jadi memiliki kemunasabahan. Tapi pada akhirnya tetap ulama terbelah dua. Ada yang bilang sunat, ada yang bilang enggak sunat, enggak apa-apa dibaca. Singkatnya begitu. Doa ulama Fathul Muin lebih menguatkan yang bilang enggak sunat. Meski ulama yang lain mengatakan ada juga yang bilang sunnah. Itu terserah kita. Wong masih ulama. Enggak bedanya kayak baju. Baju apa ya? Almiyah, koko Almiyah. Ada mereknya, ada ukurannya L, ada ukurannya M. Yang mana aja? Yang penting masih sama-sama mereknya Almiyah, cuman beda ukuran. Kita seretnya yang L pakai L, jangan nyela yang M. Kalau kita seretnya yang M di badannya pakai M, jangan nyela yang L. Begitulah adab-adab Islam ketika ulama berbeda pendapat. Sama-sama agamanya Islam, sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama Nabinya Muhammad, sama-sama kitab sucinya Quran. Ya sudah. Ini berbeda nomor urut. Ada yang suka doa wudu, ya silahkan.
Tapi jangan marah juga sama yang nggak suka, dia juga punya dalil. Kalau kita nggak suka, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang nggak suka karena nggak hafal. Saya nggak suka, emang nggak hafal juga. Ini mulai ini nggak sukanya karena nggak hafal. Karena nggak hafal lain. Itu namanya menjadi sebuah alasan yang dijadikan alasan menutup ketidakbisaan dia ilahi. Karena kita nggak apa, saudara baca. Imam Ghazali aja, orang wudu kalau baca doa anggota bersih dosanya dari ujung kepala ke ujung kaki. Kalau nggak baca doa sebatas anggota wudu aja. Jadi silakan saja. Itu doa. Tapi kalau kita pakai logika, lebih resep pada yang baca doa, karena jauh lebih konsen di dalam berwudu, jauh dari ngobrol. Nggak kayak kita ambil ustaz, bagaimana dagangnya, baru separuh ini lakunya. Kalau dulu alhamdulillah saya kuasai udah mau habis sedikit lagi, udah dohor, jadi sambil ngobrol aja. Tapi ini jauh lebih khusyuk kalau dia baca doa anggota ini. Habis itu berbicara doa anggota. Kemudian wa syurbuhu min fadli wudu'ihi, dan disunatkan meminumnya dari sisa atau kelebihan air wuduknya dia. Li khabari inna fihi shifaan min kulli da'. Sesungguhnya pada meminum yaitu ada obat dari segala macam penyakit. Sunnah dalam wudu, sunat kita meminum sisa air wudu. Itu sisa air wudu itu kita minum obat dari penyakit. Orang dulu kan ada kolom gede, orang sakit ambil aja dari kolom, kasih minum orang, kan bekas wudu. Itu obat dari berbagai macam penyakit. Siapa yang punya penyakit gula, penyakit stroke, ambil aja. Tapi sekarang udah nggak ada di Jakarta, udah pakai keran. Itu sahabat itu begitu sama Rasulullah SAW. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau tuliskan dalam Sahihul Bukhari nggak ada, tapi Adabul Mufradnya. Karena Imam Bukhari ini hafal hadis 100.000 hadis, tapi Sahih Bukhari kurang lebih 10.000 kurang dikit hadis. Jadi ada 90.000 hadis yang beliau nggak tulis dalam Sahih Bukhari. Ada di Adabul Mufrad. Kata beliau, berbicara daripada Urwah bin Mas'ud as-Saqafi, wa idza tawaddo'a kadu yaqtadiruna ala fadli wudu. Bila mana Rasulullah SAW itu wudu, maka para sahabat berebut sisa air wuduknya. Ada yang minum, ada yang diusapin. Nabi jelas dalam hadis, fadlu ma'il wudu shifaa'un min kulli da'. Sisa air wudu itu, bekas wudu itu obat dari berbagai penyakit. Obat. Minum kayak begitu bagus, obat berbagai penyakit. Kalau kita orang udah nggak ada, sebab wudu kita pakai keran begitu. Sunat itu minum air wudu, obat. Jadi orang-orang sakit itu ambil air aja dari masjid, minum begitu, obat.
Itu kalau anaknya pengamen ini, saya kayaknya kemarin saya ngajarin itu ya. Siapa yang punya anak, suruh wudu emaknya. Wudu. Ini yang sakit-sakit berat, emaknya wudu. Pakai air itu aja, air galon kayak aqua, wudu ditadain pakai panci. Jadi kan minumnya kalau dari kayak macam aqua begitu kan, air mineral kan nggak geli-geli ya mati. Begitu. Wudu mah tadain airnya itu yang dia basuh. Minum obat. Allah kasih begitu. Minum itu. Maknya suruh wudu. Lebih-lebih Jumat pagi minum di Jumat wudu. Ada minum obat penyakit, banyak penyakit apa aja obat. Orang yang dagangnya rugi, berdagang apa aja rugi. Sampai dia terkenal ahli dagang. Cuman bisanya pada penjualan, bisanya jualin tanah babak. Bisa aja. Ini saking rugi dulu dagang. Ente orang tuanya butuh obat, minum. Allah buka. Sebab fadlu ma'il wudu syifaul min kulli da. Kelebihan daripada bekas wudu itu obat berbagai macam penyakit. Daripada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bar. Dulu di Madinah banyak air begitu. Ada 7 sumur sekitar Madinah yang diludahi Nabi, bekas Nabi wudu tumpahin ke situ. Kata Nabi, barkah yang minum dari ini sumur banyak, ada biru aris, biru ainin, macam-macam. Di Madinah seputar Masjid Nabawi, satu dekat lubang. Dan ada yang masih bisa dinikmati tapi nggak bisa dinikmati oleh kita, yaitu biru Roma. Itu di Kementerian Pertanian dan Pertamanan Arab Saudi di Madinah. Di dalamnya itu ada sumur besar, air sumur. Cuman kita nggak bisa masuk mengatur kementerian. Yang bisa dinikmati itu oleh kita orang yang di dekat Padang, namanya kampungnya Rauhan. Itu kan Nabi ala kulihal sisa wudunya obat yang merasa penyakit tidak ada obatnya, aduh putus asa. Jangan putus asa. Ada orang bilang, dokter bilang sama kita, lo Pak atau Bu nggak mungkin dah punya keturunan. Jangan kita doang. Kita jawab, tidak mungkin menurut ente Pak Dokter, tidak menurut saya, sebab Tuhan saya maha kuasa. Nabi ajarin banyak cara. Wudu pakai air itu bisa. Kita dagang, ente mau susah dan dagang rugi melulu. Tidak mungkin ente untung. Kita jawab, tidak mungkin menurut Anda, tidak menurut saya, sebab Tuhan saya maha kuasa segalanya. Wudu minum pakai air wudunya mati. Wudu minta redha Allah. Kebuka itu semuanya. Benar-benar jangan takut. Saudara sakit dirasa susah banget obatnya, dan bilang tidak mungkin. Tidak mungkin buat Anda. Tidak menurut saya, sebab saya yakin Allah Maha Kuasa. Itulah muslim. Berharap pada Allah dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini penting.
Jangan sunat minum air bekas wudhu. Barakah ada obat. Yakni jangan kita down dibilang nggak mungkin. Bisa. Allah itu bisa bantu. Orang bilang nggak mungkin. Siti Maryam punya keturunan, padahal tidak mungkin. Tidak ada pasangannya, tapi bisa. Begitulah manusia harus mantap. Apalagi kita punya pasangan, bisa. Jangan dong, bisa. Itu langsung lurus, mantap ya, sama Allah. Jangan kita orang menjadi cek, berharap Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan putus asa, tidak punya penyakit, kata dokter sesembahan, tidak mungkin bukan, tidak menurut saya. Saya punya Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa segalanya. Pakai ini obat, kayak Allah, Allah ijabah. Itu begitu. Jadi jangan pesimis. Penting ini dalam buku ini, penting. Begitu. Bapak punya anak pengal, susah dibilang, ibadah susah, pakai air itu, wudu, suruh istrinya wudu, minumin, masak sayur, bikin teh, jadi, wis insyaallah barang, amalin ajaran agama. Cuman penyakit kita orang, kalau agama selalu banyak pertanyaannya. Kalau agama, kalau sama dokter mau kakak, biar dokter Kristen yang obat 3 kali sehari, yang kecil sehari satu. Gak pakai nanya, kenapa ini yang kecil 1? Kudunya juga 10 ini, yang gede aja 3. Enggak, baik dok, baik. Kenapa kamu jangan? Kalau sama agama, apa iya ini yang masalah pada diri kita? Susah. Agama itu pakai iman. Nanti modal masuk. Jamaah yang mulia minta redonya segini. Buat tanya jawabannya. Saya nggak bisa ini baca panjang banget ini materinya di bawah. Jadi nggak bisa saya terusin. Nanti kita lanjutin pertemuan mendatang aja. Ini banyak materinya di bawah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Atau Rasulullah silakan. Allah.